pengen tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan autis gitu? Jadi autisme sendiri itu sebetulnya adalah merupakan gangguan perkembangan. Ada saraf-saraf otak yang tidak bertumbuh sempurna sehingga mempengaruhi dalam cara seseorang berkomunikasi atau berinteraksi sosial dengan dunia luarnya. Seperti itu autis itu. Tapi itu merupakan sebuah spektrum, jadi itu banyak macamnya. Bukan hanya autis sendiri, tapi ada banyak macamnya juga. Oh, Kayak gitu. ada berapa Bu kalau gitu? Ada yang saya dengar ada yang hiperaktif gitu ya? Ya, ada orang bilang itu ADHD, kemudian ada yang Asperger dan lain-lain. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah autistic spectrum disorder. Memang yang paling banyak dialami oleh masyarakat sekarang ini pada umumnya adalah autis itu. Kayak begitu. Jadi kalau dari anak Ibu sendiri, kalau terdeteksi autisnya itu usia berapa Bu? Dan tanda-tandanya seperti apa? Oke, anak saya terdiagnosa autis itu sejak usia 1,5 tahun. Jadi memang cukup dini ya, cukup dini. Dalam hal ini saya bersyukur pada Tuhan, karena sebetulnya hal itu nggak akan saya ketahui kalau saya sebagai wanita karir. Jadi kalau saya sebagai wanita karir biasa, saya kan berkarir di bank ya dulu ya. Jadi itu nggak bakalan ketahuan. Jadi waktu itu ketahuannya justru Ya, Ibu karena saya sendiri terpaksa keluar dari kantor untuk merawat suami saya waktu itu ada mengalami kecanduan narkoba. Jadi saya terpaksa untuk berada di rumah. Nah, pada saat berada di rumah itu kan kerjaan saya jadi nonton TV gitu ya. Nah, pada saat itu dikeluarkan di TV pembicaraannya atau topiknya adalah tentang autis tersebut. Dan disebutkan ada 5 gejala utama dalam hal autis, yaitu ada gangguan interaksi sosial, jadi dia kurang kontak matanya, tidak menoleh bila dipanggil, ya, kemudian juga tidak mau dipeluk, kemudian dia juga selalu cenderung menyendiri, nggak bermain dengan teman sebayanya, kayak gitu. Dan juga ada satu gangguannya itu bersifat komunikasi. Komunikasi ini dia terlambat bicara. Dia kalau bicara itu ada bahasa planet ya, jadi hanya bahasa yang dipahami oleh dia sendiri. Jadi kalau kadang-kadang itu dia untuk berkomunikasi itu dia menarik tangan saya. Untuk minta ini, minta apa itu dia tarik tangan saya. Kayak gitu. Kemudian juga dia ada kecenderungan untuk membeu. Jadi kayak dia ngomong itu hanya niru belakangnya. Iya, misalnya saya mau pergi ke pasar, kayak gitu. Ya, jadi seperti itu gitu. Dan juga selain itu ada juga gangguan interaksi sosial, komunikasi, kemudian ada lagi gangguan perilaku. Nah, gangguan perilaku ini pada anak autis itu ada kecenderungan memiliki kemelekatan dengan benda-benda tertentu. Nah, untuk anak saya Sila, dia memiliki kemelekatan itu dengan kertas-kertas, sobekan-sobekan kertas, terus kantong-kantong kayak gitu. Jadi dia kalau mau tidur, anak autis tuh punya perilaku ritual. Nah, dia waktu itu tidurnya kan di tempat tidur atas gitu ya, atas bawah gitu ya, dia di bagian atas gitu. Nah, dia itu selalu naik tangga itu, dia selalu gini, cek baru naik, cek baru naik, cek baru naik kayak gitu. Jadi itu ada hal-hal yang aneh gitu ya. Jadi dia tidur itu selalu membawa kantong-kantong itu, nah dari kecil. Nah kemudian juga ada gangguan perilaku lainnya itu perilaku hiper. Tapi ada juga yang perilaku kurang. Kalau hiper itu kan berlebih ya. Nah ini yang kekurangan itu defisiensi namanya. Nah anak saya termasuk yang defisiensi. Jadi dia cenderung menyendiri, diam kayak gitu. Kemudian dia nggak bisa dengar sesuatu takut gitu ya kalau dengar benda atau suara tertentu seperti itu gitu. Nah kemudian ada juga gangguan yang sifatnya itu adalah emosi. Nah gangguan yang sifatnya emosi ini dia cenderung tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi dia kadang-kadang itu ketawa-ketawa sendiri,
menangis sendiri, marah sendiri gitu, tanpa sebab. Kadang-kadang marah tanpa sebab. Kemudian beberapa kali itu ngamuknya itu tidak terkendali. Dia pernah angkat sepatu, lempar gitu aja ke supir kita, kemudian supir kita tuh rambutnya dijambak, di apa itu, dibentur-benturin pintu mobil kayak gitu. Itu pemandangan yang biasa buat kami gitu. Dan juga ada lagi gangguan yang sifatnya itu persepsi sensoris. Anak-anak autis ini tidak bisa memakai baju dengan bahan tertentu seperti wool, kurang nyaman dia, marah gitu kan, dikasih oleh-oleh sama kakak saya gitu ya, baju dingin gitu, pas dipakein tuh nangis kayak gitu. Kemudian dia, kalau dengar suara tertentu, lonceng gitu ya, lonceng, tong Jam teng gitu tong ya, teng, Bu, ya? itu dia tutup telinga langsung, tutup telinga. Dan dia suka membau-bau, apa tuh namanya, menggigit-gigit benda apa saja seperti itu, semua digigitin kayak gitu. Dan ya dia punya persepsi yang lebih peka ya. Secara sensoris tuh anak autis itu lebih peka daripada anak biasanya. Jadi kalau kita tuh rasa itu hangat, buat dia tuh panas. Kayak gitu. Jadi kalau dia minum hangat sedikit tuh nggak bisa gitu. Dia juga nggak bisa Dingin nelan. juga nggak mau ya, Bu? Dingin sama nggak mau? Terlalu dingin, jadi dingin buat kita tuh dingin biasa, buat dia itu Dingin terlalu sekali. dingin kayak gitu. Oke. Nah, akibatnya saya nggak tahu ya, itu pada waktu dari kecil itu Sheila itu tidak bisa menelan sesuatu. Jadi dia cuma bisa minum susu dengan dot, tapi makanan apapun masuk, itu kita mesti tengadain kepala gini, kemudian masukin, dipencet hidungnya untuk supaya makanan itu bisa masuk. Itu sampai cukup besar loh. Kayak gitu. Jadi memang autis ini unik ya. Jadi pada saat, Ibu mengetahui, anaknya kena autis itu, Bu, terus apa yang dilakukan sama Bu Iin? Sikap atau tindakan apa yang langsung diambil saat itu?